Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Dewan Penguji Sidang Seminar Hasil Doktor Program Doktor Ilmu Manajemen UPI Jakarta. Tim pengujinya yaitu Ketua Tim Promotor Profesor Dr. Hamdi Hadi DIA, CO Promotornya Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krisna MMCQM, Komponen Ahli Sopprof Dr. Insinyur W. Hari Susilo MMYAI MOS, dan Guru Besar YAI yaitu Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Perkenalkan, kami akan memaparkan yaitu untuk disertasi kami sidang seminar hasil doktor kurang lebih 15-30 menit. Sidang seminar hasil 2020 yang berjudul Determinan Reputasi Pengembang serta Implikasinya terhadap Minat Beli Konsumen atas Apartemen Segmen Menengah di Jabodetabek. Nama saya Sugeng Purwanto, NIM 176390003, Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi, Program Doktor Ilmu Manajemen Jakarta. Latar belakang bahwa disertasi kami dengan secara kamus bahasa, apartemen adalah tempat tinggal terdiri dari kamar, tempat duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya, yang merupakan bangunan apartemen bertingkat yang terdiri dari puluhan hingga ratusan unit. Nah, kami mengambil data menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, jumlah properti yang ada DKI Jakarta tercatat masih kekurangan 302.319 unit hunian. Kemudian dari hasil riset konsultan properti Kosman dan Wakefield Indonesia, dari total jumlah apartemen yang tersedia secara existing di Jabodetabek ada 217.289 unit per kuartal 3 pada tahun 2017, dan rencana pada tahun 2018 sampai 2020 pembangunan apartemen di Jabodetabek direncanakan 240.421 unit yang berkontribusi Jakarta Pusat 7.693 atau 3,2%, Jakarta Barat 18.993 atau 7,9%, Jakarta Selatan 7,3%, Jakarta Timur 2,9%, Jakarta Utara 5,8%, Bogor 7,1%, Depok 9,1%, Tangerang 32,4%, dan di Bekasi 24,3%. Nah, sehingga yang dominan adalah di Tangerang, kebetulan hasil survei ini. Minat beli segmentasi apartemen Jabodetabek bahwa tingkat bawah menengah itu 44,44%. Menengah itu berpenghasilan lebih kecil dari 7 juta per bulan. Untuk kelas menengah 36,94% yang berpenghasilan lebih besar daripada 7 juta. Kemudian menengah ke atas 11,32%, penghasilan lebih kecil 15 juta per bulan. Kemudian tingkat atas 7,30% dengan berpenghasilan lebih besar daripada 15 juta. Nah, kemudian sementara responden ya, yang usianya lebih dari kurang dari
25 tahun ada 8,2%, usia 26 sampai 35 38,1%, usia 36 sampai 45 4,6%, usia lebih besar 46 tahun 7,2%. Yang ini menunjukkan bahwa minat beli apartemen didominasi oleh responden yang usia 36 sampai 45 tahun, yaitu 46,5%. Dari angka ini ya berarti didominasi oleh golongan generasi milenial yang kelahiran 1980-an. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk apartemen, lokasi, harga bersama-sama dengan reputasi pengembang untuk mengetahui pengaruh terhadap minat beli oleh konsumen. Populasi diambil apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang sudah lazim disebut sebagai Jabodetabek. Maaf kurang D ya. Kemudian perumusan masalah. Setelah identifikasi masalah kita pelajari, kami merumuskan masalah 1. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap reputasi pengembang? Yang kedua, apakah lokasi apartemen memiliki pengaruh terhadap reputasi pengembang? Ketiga, apakah harga apartemen memiliki pengaruh terhadap reputasi pengembang? Yang keempat, apakah kualitas produk, lokasi, dan harga apartemen digabung secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap reputasi pengembang? Yang kelima, apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen? Keenam, apakah lokasi apartemen memiliki pengaruh terhadap minat beli atau konsumen? Yang ketujuh, apakah harga apartemen memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen? Yang kedelapan, apakah reputasi pengembang memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen? Yang kesembilan, apakah kualitas produk, lokasi, harga apartemen, dan reputasi pengembang secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen? Kemudian tujuan dalam penelitian ini tiada lain yaitu 1. Menganalisis besarnya pengaruh kualitas produk terhadap reputasi pengembang. Menganalisis besarnya pengaruh lokasi apartemen terhadap reputasi pengembang. Kemudian menganalisis besarnya pengaruh harga apartemen terhadap reputasi pengembang. Yang keempat, menganalisis besarnya pengaruh kualitas produk, lokasi, dan harga apartemen secara bersama-sama punya pengaruh terhadap reputasi pengembang. Yang kelima, menganalisis besarnya pengaruh kualitas produk terhadap minat beli (konsumen). 6. Menganalisis besarnya pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen. 7. Menganalisis besarnya pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. Menganalisis besarnya pengaruh reputasi pengembang terhadap minat beli konsumen. Yang kesembilan, menganalisis besarnya pengaruh antara kualitas produk, lokasi apartemen, harga apartemen, dan reputasi pengembang secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Manfaatnya yang jelas secara akademik berharap berguna di akademik dalam pengembangan ilmu pemasaran terhadap pengembang apartemen yang kredibel, konsisten, inovatif, sehingga ilmu manajemen pemasaran bisa kompetitif. Kemudian dapat acuan bagi para ingin meneruskan penelitian lanjut dalam bidang pemasaran apartemen. Kemudian secara praktisi, penelitian ini diharapkan berguna untuk dunia bisnis properti khususnya bagi pengembang agar bisa jadi pengembang yang bereputasi baik dalam bisnis properti dengan yang terkait minat beli, menarik,
dan dapat memuaskan pelanggan, sehingga konsumen dan juga baik terhadap pesaing bisnisnya yang sehat sehingga bisa meningkatkan daya saing pangsa pasarnya. Sintesa teorinya bahwa kualitas produk merupakan produk yang berwujud hunian, yang asri, yang dinamis, yang ditawarkan bermanfaat, memiliki keunggulan tersendiri, terjangkau, fasilitas lengkap dan memenuhi kebutuhan konsumen, akan membuat menarik minat beli dengan harapan dapat memuaskan terhadap konsumen. B. Lokasi apartemen, di mana lokasi apartemen yang memiliki akses yang cepat dan mudah, dekat dengan tempat kerja, strategi, tersedia fasilitas umum, mudah dijangkau ke suatu tempat, jaraknya bisa menjadi lebih dekat dengan menghemat waktu. Harga apartemen yaitu merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen dengan maksud harga terjangkau, bisa tunai maupun cicilan, fleksibel, menjadi pertimbangan konsumen ke masa depan, lebih berprofit, proses mudah, tidak memunculkan konflik. Kemudian kerangka pemikiran, kita bisa buat skema seperti ini, bahwa yang pertama kualitas produk ya mempunyai yaitu klasifikasi kualitas produk, kemudian atribut kualitas produk, dan lokasi apartemen yaitu mempunyai dimensi pemilihan lokasi dan daya tarik lokasi. Harga apartemen yaitu tentang tingkat harga, faktor mempengaruhi harga, penetapan harga. Kemudian reputasi pengembang ya, yaitu berdimensi tentang pengelolaan reputasi, kemudian citra perusahaan. Yang berikutnya, minat beli oleh konsumen, mempunyai dimensi faktor minat beli, sifat konsumen, kemudian keputusan beli. Dari kualitas produk ini apakah berpengaruh terhadap reputasi pengembang? Dari lokasi juga seberapa pengaruhnya terhadap reputasi pengembang? Harga apartemen seberapa pengaruh terhadap reputasi pengembang? Kemudian kualitas produk, lokasi apartemen secara bersama-sama sejauh mana pengaruhnya terhadap reputasi pengembang? Dan kemudian reputasi pengembang seberapa pengaruh terhadap minat beli oleh konsumen, kemudian kualitas produk, lokasi produk, harga apartemen secara bersama-sama dengan reputasi pengembang seberapa jauh punya pengaruh minat beli oleh konsumen. Kemudian juga kualitas produk pengaruh langsung kepada minat beli sejauh mana. Kemudian lokasi apartemen mempunyai pengaruh apakah bisa langsung terhadap minat beli, begitu juga apartemen apakah juga bisa berpengaruh langsung kepada minat beli oleh konsumen. Sehingga kalau kita skema ini beri nama hubungan kualitas terhadap reputasi H1, lokasi terhadap reputasi H2, kemudian harga terhadap reputasi pengembang kita sebut H3. Kemudian dari reputasi pengembang terhadap minat beli, atau maaf mungkin kita awali aja dari kualitas produk terhadap minat beli, kita beri kode H5. Kemudian lokasi apartemen secara langsung terhadap minat beli kita beri kode H6. Lokasi apartemen langsung terhadap minat beli kita beri tanda H6. Dan harga apartemen yang berhubungan langsung terhadap minat beli kita kasih kode H7. Kemudian reputasi pengembang terhadap minat beli secara langsung kita beri kode H8. H1, H2, H3, dan kemudian
H4, kemudian H5, H6, H7, serta H8 secara bersama-sama berpengaruh kepada minat beli konsumen. Kita kasih simbol H9. Kemudian hipotesis penelitian. H1, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap reputasi pengembang. H2, terdapat pengaruh lokasi apartemen terhadap reputasi pengembang. Kemudian H3, terdapat pengaruh harga apartemen terhadap reputasi pengembang. H4, terdapat pengaruh kualitas produk, lokasi apartemen dan harga secara bersama-sama terhadap reputasi pengembang. H5, terdapat pengaruh kualitas produk, minat beli oleh konsumen. H6, terdapat pengaruh lokasi apartemen terhadap pengembang. H7, terdapat pengaruh harga apartemen terhadap minat beli oleh konsumen. H8, terdapat pengaruh kualitas produk, lokasi, harga apartemen dan reputasi pengembang secara bersama-sama terhadap minat beli oleh konsumen. H9, terdapat pengaruh reputasi pengembang terhadap minat beli oleh konsumen. H1 sampai H9 ya sudah kita buat skema pada lembar sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian descriptive survey. Metode explanatory survey yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Operasional variabel penelitian, kualitas produk apartemen kita sebut X1 sebagai variabel independen, lokasi apartemen kita sebut X2 sebagai variabel independen, dan harga apartemen kita sebut X3 sebagai variabel independen. Reputasi pengembang apartemen kita sebut Y sebagai variabel dependen, dan minat beli konsumen apartemen kita sebut Z sebagai variabel intervening. Tabel ini saya menunjukkan bahwa dari variabel-variabel ini berdefinisi kualitas produk seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, sub variabel dimensi, klasifikasi produk, atribut quality itu sudah ada di skema pemikiran tadi. Indikatornya apa saja? Yaitu satu, daya tahan produk yang kita kasih simbol KP1 ya, di kode angket kuesioner. 2, kegunaan produk KP2, jasa servis KP3, kualitas produk KP4, fitur produk KP5, gaya desain KP6. Sehingga dimensi atau indikator tentang kualitas produk kita kelompokkan untuk angketnya adalah KP1 sampai KP6. Kemudian untuk lokasi apartemen yang tadi kita kasih simbol X2, yaitu definisinya sudah saya sebutkan tadi, mempunyai dimensi pemilihan lokasi, daya tarik lokasi, yang mempunyai indikator lokasi strategi kita singkat LA1, mudah dijangkau LA2, mudah ditemukan LA3, dan seterusnya. Daya tarik lokasi terjangkau LA5, lahan parkir LA6, tempat cukup luas LA7, dan lingkungan yang nyaman sebagai LA8. Sehingga di dalam kode angket untuk indikator penelitian lokasi ya, kita terdapat yaitu 8 angket. Kemudian untuk harga apartemen dengan X3, definisinya sudah saya jelaskan sebelumnya, mempunyai dimensi tingkat harga, faktor mempengaruhi harga, dan penetapan harga. Ini bisa dilihat di kerangka pemikiran. Yang indikatornya yaitu tingkat harga terdiri H1, 2, HA3, HA4. Faktor mempengaruhi harga mempunyai harga jual, kita singkat HA5, HA6, HA7. Kemudian penetapan harga
yaitu berindikator tentang perbandingan harga, HA7, berorientasi laba, berorientasi volume HA9 dan HA10. Sehingga dalam penelitian ini tentang harga apartemen, kita berindikator yaitu HA1 sampai HA10. Kemudian untuk penelitian reputasi pengembang yaitu Y, ya, ini kita sudah jelaskan, definisinya sudah kita singgung di depan. Nah, dimensinya mengelola reputasi perusahaan dan citra perusahaan yang masing-masing mempunyai indikator. Pertama, kita singkat reputasi pengembang itu RP1, kemudian RP2 sampai RP5. Citra perusahaan kita pilah menjadi 4, yaitu RP6, RP7, RP8, RP9. Sehingga untuk penelitian reputasi pengembang itu kita beri kode angket dari RP1 sampai RP9. Kemudian variabel penelitian minat beli oleh konsumen, yaitu kita sebut Z. Nah, definisinya tercantum ini, mempunyai dimensi faktor minat beli, sifat konsumen, dan keputusan pembelian. Dari faktor minat beli berindikator yaitu 4. Minat beli kita singkat dengan MB, ya, MB1 karena 4, MB1 sampai MB4. Sifat konsumen dari MB5 sampai dengan MB8. Sifat keputusan pembelian berindikator MB9 sampai MB13. Dengan demikian, penelitian minat beli oleh konsumen terdapat yaitu indikator atau kode angket dari MB1 sampai dengan MB13. Kemudian, dari sumber dan cara penentuan data informasi, ya, ini sudah kita tulis, ya, karena ada pandemi COVID-19, maka kami untuk menyebar angket, kita tidak mungkin bisa datang ke lokasi karena situasi pandemi dan itu dilarang oleh pemerintah. Makanya kita buat suatu cara yang dibuat yaitu dengan Google System, ya, dengan model daring, ya, kita buat yaitu yang pertama sangat setuju skornya 5, setuju skor 4, netral skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1, ya, menurut teori dari Sugiono dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur sikap dan pendapat persepsi seorang tentang fenomena sosial jumlah parameter indikatornya, dari tadi yang saya sebutkan MB1 ada 10, kemudian HA ada 10, MB tapi maaf 13, kemudian angket KP itu ada 6. Nah, ini kita jumlah yaitu terdapat 46 indikator. Terdiri dari produk 6, lokasi 8, tentang harga ada 10, reputasi 9, minat beli 13. Nah, jumlah ini yaitu ukuran sampel, nanti akan kita olah dengan metode SEM. SEM itu apa? Struktur Acquisition Mode. Melihat jumlah parameter tersebut, maka sampel yang dibutuhkan sebanyak 460 responden dengan memperhitungkan yaitu 46 tadi indikator dikalikan dengan 10, ya. Namun demikian kita sebarkan, ternyata kita mendapatkan lebih dan kita evaluasi, kita bisa olah ada 535 sampel, sehingga menurut kami melebihi dari standar. Semakin banyak sampling sebenarnya semakin baik, ya. Kemudian dari data kuesioner yang telah dijawab oleh responden, kemudian kita olah, kita uji validitasnya.
Untuk apa? Untuk mengukur instrumen sah dan tidaknya dari kuesioner ini, yaitu dengan SPSS tipe 22.0. Nah, setelah kita olah, kita bandingkan. Jika R hitung lebih besar daripada 0,107, maka item tersebut dinyatakan valid. Ya, 0,107 olahan data yang sampling melebihi dari 200 sampel. Kemudian R jika lebih kecil dari 0,107 berarti item tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian juga kita uji reliabilitasnya. Menurut Ghazali 2006, reliabilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner penelitian yang mana nilai alfa atau reliabilitas instrumen dinyatakan reliable jika memberikan nilai uji statistik alpha Cronbach lebih besar daripada 0,7. Jika alpha Cronbach mendekati 1, maka instrumen penelitian dinyatakan layak. Kemudian analisis deskriptif profil responden. Nah, ini data-datanya kita sudah pilah mana dari jenis kelamin, ya, didominasi responden pria, yaitu ternyata yang minat untuk apartemen lebih banyak pria sebagai kepala rumah tangga, atau calon kepala rumah tangga itu ternyata sebanyak 80,6%, sedangkan responden perempuan 19,4%. Kemudian sisi usia lebih kecil 25 tahun 8,2%, 26 sampai 35 38%, usia 36 sampai 45 46%, usia lebih besar 46 7,2%. Pendidikan ini S1 dominasi 68%, S2-nya 17%, S3-nya 0. Kami tidak mendapatkan, atau mungkin saya kurangnya teman responden yang S3. Ya. Kemudian responden pendidikan lain-lain yang di luar ketentuan S1, S2, S3 adalah 14,2%. Kemudian responden pelajar ada ternyata 3,1%. Pegawai negeri BUMN 12%, swasta 41%, wira swasta 36%, dan lainnya 7,3%. Data responden berdasarkan lokasi, ya, yang lokasi Jakarta 26,5%, Bogor 8,4%, Depok 9%, Tangerang 32,1%, dan di Bekasi 23,9%. Nah, kemudian tingkat analisis menggunakan SEM, yaitu secara statistik, ya, metode structural equation modeling atau sering disebut SEM, yaitu menggunakan LISREL. Kami punya aplikasinya 8.7. Ya. Nah, kemudian tahapan-tahapannya merumuskan masalah, membuat diagram alur, kemudian merumuskan persamaan pengukuran struktural, memilih data input, identifikasi model, kesesuaian model, dan interpretasi. Nah, kemudian dari LISREL 8.7, pemrograman komputer menganalisa, yaitu dilakukan dengan 4 cara: prelis, simplis, LISREL, kemudian cara PAT. Nah, sehingga SEM dengan variabel eksogen dan variabel endogen. Struktur equation modeling SEM berisi tentang uji analisis jalur PAT yang dijadikan model. Nah, sekarang untuk membuat alur diagram. Model kualitas produk, ya, kemudian model lokasi apartemen, model harga, model reputasi pengembang, model niat beli, nah, kemudian
data-data kita input di dalam SEM, kemudian kita dengan program LISREL 8.7 ya, akan dapat diagram PET, keluaran komputasi statistik model pengukuran, keluaran komputasi statistik model struktural, dan dokumen pengaruh antar variabel. Nah, oleh karena itu, untuk uji kesesuaian model bisa dilihat di tabel 4. Apakah yang kita uji ini memenuhi syarat uji atau tidak. Ya. Misalkan untuk GFI, ya, ternyata syaratnya GFI harus lebih besar dari 0,9. Nah, itu hasilnya adalah bagus, marginal, atau bad fit, nah, tidak bagus. Ini syarat-syarat ini yang harus kita penuhi, sumber dari Joyce Koch dan Sarbom 1988 dalam Wijayanto 2007 di halaman 6162. Kemudian nanti dilakukan yaitu hipotesis. Nah, model hipotesis penelitian merumuskan sebagai berikut. H0 secara parsial tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap reputasi. HA secara parsial terdapat pengaruh kualitas terhadap reputasi pengembang. Kriteria pengujian jika T, ya, T hitung lebih besar 1,95 maka ditolak dan HA diterima. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian sampai hipotesis 3 dan seterusnya. Nah, ini secara teori sudah kita berikan. Kemudian analisis deskripsi variabel penelitian, ini secara teori sudah kita jabarkan. Kemudian nanti kita cek di dalam perhitungan bahwa di tabel 513 persepsi lokasi apartemen. Nah, ini kode angketnya tadi ada LA1 sampai LA8, ya. Kemudian rata-rata pemilihan lokasi, bobot frekuensinya dari nilai-nilai penilaian daripada responden yang tadi sampai 5 kelompok, ya. Ini menghasilkan nilai 110, 94 dan seterusnya. Jumlah responden ini kita jumlahkan, rata-rata berarti jumlah ini dibagi dengan 5. Berikutnya yang di bawah juga sama, jumlahnya dibagi dengan 5, rata-ratanya 2,56. Rata-rata pemilihan itu adalah jumlah LA1, LA2, LA3 sampai 4 dijumlah. Ya. Kemudian sama ini dijumlah, kemudian ditotal. Jadi total ini kita bagi 5. Nah, mendapatkan 2,6. Nah, oleh karena itu, terus berikutnya dari dimensi daya tarik lokasi juga sama. Nah, yang menghasilkan 122, 155, 160 dan seterusnya. Jumlahnya kan kita dari kuesioner semua 535 responden, makanya ini angkanya sama, berarti jumlah masing-masing ini sudah betul jumlahnya. Nah, kemudian kita bagi 5 semua, sehingga jumlah yang rata-rata dengan yang rata-rata kita bagi juga. Nah, kita jumlah ke kanan, sehingga rata-rata secara umum untuk lokasi apartemen adalah 2,57. Kemudian kita bisa lihat bobot-bobot daripada persentase masing-masing indikator dari dimensi itu, bahwa dijelaskan di lembar berikutnya. Nanti bisa dilihat di disertasi kami. Ini bisa dilihat begini, 254 sama 257 berarti dia di bawah rata-rata, karena rata-ratanya adalah 2,57. Misalnya 2,39 di bawah rata-rata. Misalnya di sini terjadi 2,62.
sama rata-ratanya 2,57, berarti dia posisi di atas rata-rata. Nah, kemudian analisis model pengukuran yaitu dengan melalui confirmatory factor analysis (CFA) akan menyelidiki indikator yang membentuk konstruk. Dalam standarized loading factor atau SLF, syaratnya harus lebih besar daripada 0,7 ya. Kemudian nilai daripada T itu harus lebih besar 1,96 ya. Kemudian alfanya 0,05. Kemudian untuk CR disebut yaitu reliabilitas dan persyaratannya CR harus lebih besar daripada 0,7. Kemudian varian extract measure atau FE atau extract varian dengan persyaratan harus memiliki VE lebih besar daripada 0,5. Nah, oleh karena itu dari keluaran LISREL 8.7 untuk standarisasi konstruk lokasi apartemen dihasilkan seperti ini ya, bahwa LA ya mempunyai pengaruh 0,07 dari X3 dengan indikator LA2 0,077, 0,55, 0,91, X-nya 0,8 dan seterusnya. Kemudian dari konstruk lokasi apartemen ya, di sini LA SLF-nya, nah ini 0,77 dari mana? Dari ini ya, 0,77. Berikutnya LA2 0,77 juga, 0,77, 0,55 bisa dilihat di sini 0,55 dan seterusnya. Nah ini LA8-nya 0,59 ini. Nah untuk STD error ya, yaitu 0,4, ini bisa dilihat dari lokasi untuk X3 ya, kemudian T value-nya adalah 16,76, kemudian 16,7 dan seterusnya. Daya tarik lokasi mempunyai bobot SLF 0,8, standar R-nya 0,25, T value-nya 17,83 dan seterusnya. CR-nya FE-nya 0,8277, 0,5506. Kemudian untuk daya tarik lokasi 0,8718 dan untuk FE-nya 0,633. Ini ada perhitungan yang mungkin nanti akan kita lampirkan perhitungannya ya. Nah, kemudian dari data perhitungan yang ada, nah, ternyata ini sudah mendapatkan hasil yang seperti tadi. Secara teori kita harus memenuhi kriteria ini. Nah, ini sudah mendapatkan hasil dari output LISREL-nya ya. Misalnya GFI itu 0,82, syaratnya lebih besar dari 0,9, berarti dia masuk good fight, baik. Kemudian RMSEA dia harus lebih kecil daripada 0,08. Nah, ternyata output dari LISREL-nya 0,058. Berarti ini posisi lebih kecil, makanya good. Ini juga sama yang berikutnya, CFI terakhir harus lebih besar 0,9, ternyata hasilnya 0,99. Berarti kesimpulannya adalah good fight. Kemudian model full SEM LISREL itu adalah menggambarkan semua untuk kualitas produk,
lokasi dan harga terhadap reputasi pengembang dan hubungan terhadap minat beli, nah, kita masukkan dengan program Lisrel secara full menghasilkan data sebagai berikut. Ya. Yang sebelah kiri ini nilai-nilai indikator dari KP, LA, kemudian untuk LA, kemudian MB, kemudian di sebelah kanan yaitu untuk posisi MB sama RB. Ya. Dari hasil ini model full untuk mengetahui T-value-nya. Dari hasil itu kita kumpulkan data-data SLF dan STD, kita hitung sama seperti tadi pada posisi yang tidak full. Ya. Nah, sama caranya, nanti caranya akan kita berikan lampirannya untuk menghitung. Kemudian setelah semuanya dikalkulasi, kemudian construct reliability atau CR-nya, apakah dari data-data ini memenuhi lebih besar 0,7, ternyata menghasilkan secara keseluruhan setelah diolah 0,93. Dan untuk ekstrak varian atau FE-nya, apakah mendapatkan lebih besar daripada 0,5? Ternyata secara keseluruhan, ya, setelah dihitung, diproses, dia masukkan rumus mengeluarkan 0,6102, sehingga ini adalah memenuhi. Ya. Reputasi juga sama, minat beli juga sama, terpenuhi semua. Nah, kemudian kita masukkan model struktur uji hubungan antar variabel. Ya. Ini SFR per R, kemudian T hitung dibanding dengan F hitung. Nah, kemudian kesimpulannya, ini adalah kualitas yang hubungan langsung dengan reputasi, H1, H2, lokasi, apartemen, dan reputasi. Nah, ini seperti hipotesis yang awal kita sudah jelaskan. Nah, dari data ini adalah nilai 1,95 ini karena posisinya berkecil tidak signifikan. Ya. Ini juga yang lain masuk signifikan. Nah, kemudian pengujian hipotesisnya yaitu kita masukkan program Lisrel juga pada struktur secara keseluruhan standar desain. Hasilnya seperti gambar ini yang semuanya KP, kemudian lokasi apartemen, kemudian harga apartemen, dihubungkan dengan reputasi pengembang. Semua dihubungkan reputasi pengembang, kemudian dilanjut KPLA, HA dihubungkan sama minat beli. Kemudian juga secara keseluruhan T-value sama, ya, tapi standar riset yang berikutnya adalah T-value yang mana kualitas produk, lokasi apartemen, dan harga apartemen dihubungkan dengan reputasi pengembang. Ya. Kemudian keseluruhan KPLA dan HA juga dihubungkan terhadap minat beli, akan menghasilkan yaitu koefisien yang ada di gambar ini sesuai dengan keluaran daripada output Lisrel. Nah, oleh karena itu dalam persamaan, ya, bahwa RP reputasi pengembang dari keluaran program Lisrel keluar 0,626 KP ditambah 0,048 LA, 0,58 HA, kemudian error variannya 0,14 dan R kuadratnya 0,79. Ya. Angka-angka ini ya, kita jelaskan bahwa sesuai di gambar 518, 519 persamaan 51, ya, ini dengan maksud apa? Bahwa kualitas produk secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang. Hal ini terlihat
dari T hitung kualitas produk 02,96 lebih besar dari 1,96. Nah, kemudian seterusnya sama. Nah, ini menjelaskan tentang hasil dari output itu, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk hipotesis 2 ini tidak diterima. Kemudian berikutnya untuk hipotesis 3 itu diterima, hipotesis 4 diterima. Kemudian pengaruh langsungnya seberapa? Nah, ini dari data yang ada. Kemudian kita plot, yang tidak langsung berapa, sehingga totalnya ini akan nampak. Kemudian pengaruh kualitas produk, lokasi harga antara gabungan, secara standarisat menghasilkan seperti gambar ini, ya. Dari KP, LA, HA, dan RP, dari kualitas produk, lokasi apartemen, harga apartemen, dan reputasi pengembang, kalau dihubungkan secara bersama-sama terhadap minat beli, hasilnya seperti gambar ini. Ya. Kemudian secara T-value juga akan keluar gambar, mungkin nilai koefisien-koefisiennya yang berbeda. Ya. Kemudian persamaan 2 tentang minat beli. Kalau tadi tentang reputasi pengembang, sekarang untuk minat beli dari pengaruh indikator-indikator tersebut menghasilkan keluaran output daripada Lisrel 8.7 0,35 Rp, min 0,049 Kp, 0,14 LA, 0,43 HA, error variannya 0,11, R kuadratnya 0,82. Nah, berdasarkan dari gambar-gambar grafik, ya, itu kualitas produk terhadap minat beli oleh konsumen 1,13 lebih kecil dari 1,16. Artinya apa? T hitung lebih kecil dari 1,96. Kemudian untuk yang berikutnya terhadap minat beli dan seterusnya, sehingga pengaruh tidak langsung sebesar 16,9. Jadi secara hipotesis 5 itu adalah ditolak. Nah, dengan cara yang sama, kemudian hasilnya kita olah di kolom ini, kemudian kita urai sesuai dengan tabel. Ini pembacaan dari yang ada. Nah, kemudian bisa kita simpulkan penelitian dimaksud untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli oleh konsumen pada apartemen se-Jabodetabek dengan cara survei, mengetahui gambar umum tentang pengaruh kualitas produk, lokasi apartemen, harga apartemen, kemudian reputasi pengembang, dan minat beli konsumen berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan. Nah, telah dibahas sebelumnya, maka hasilnya 1. Kualitas produk, terutama pada indikator variabel manage untuk gaya desain produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang, ya, dengan indikator keandalan dengan prestasi dengan besar pengaruhnya 0,27. Lokasi apartemen dan seterusnya dengan besar pengaruhnya 0,05. Harga apartemen dengan variasi manifestnya kesesuaian harga dan seterusnya. Indikator keandalannya adalah berpengaruh sebesar 0,62. Kemudian yang keempat, kualitas apartemen, indikator gaya desain produk dan seterusnya, harga apartemen dan seterusnya, dengan nilai koefisien R kuadratnya 79 dan 14% dipengaruhi oleh variabel lain. Ya. Kemudian indikator barang berharga dan murah, harganya variabel manifestnya. Nah, kemudian dengan kualitas produk AP, pada indikator barang berkualitas dan murah harganya variabel manifest berpengaruh sebesar 0,05. Yang keenam, besar pengaruhnya adalah 0,16.
7 harga besar pengaruhnya 0,48. Reputasi pengembang yaitu dengan pengaruh besar pengaruhnya berisi 0,36. Yang ke-9 kualitas apartemen dan indikator untuk gaya desain produk, lokasi apartemen dan indikator tempatnya luas dan seterusnya. Maka minat beli terutama pada indikator yang berkualitas dan seterusnya, ya, sehingga merupakan variabel dominan mempengaruhi terutama pada indikator barang berkualitas dan murah harganya. Implikasi terhadap teori, ya, ini adalah bahwa minat beli MB maka reputasi pengembang merupakan full mediating, ya. Kemudian untuk peningkatan pengaruh berindikator transparansi di RP5 dan terpercaya pada RP8, sehingga berpengaruh indikatornya dengan adalah faktor kebudayaan pada MB1. Pengaruh manajerial minat beli konsumen adalah kecenderungan konsumen mengenal cara informasi dan seterusnya. Ini adalah uraian dari tabel-tabel yang di atas tadi. Saran-sarannya pada manajerial, setelah melakukan penelitian dengan berdasarkan empirik yang diperoleh, maka bagian akhir penulisan ilustrasi ini pengen bersama-sama kualitas produk, lokasi, harga apartemen, dan reputasi pengembang terhadap minat beli agar keberadaan apartemen se-Jabodetabek bisa berkembang sesuai kebutuhan tingkat masyarakat milenium usia 21-39, ya, dan memiliki apartemen menengah ke bawah yang berpenghasilan kisaran 7 juta sampai 15 juta dan pasokan periode 2018 dengan 2020 sebanyak 240.421 unit. 45% merupakan apartemen menengah ke bawah. Kemudian sekitar 49.200 unit apartemen baru kurun waktu 2020 sampai 2023 berdasarkan hasil penelitian pembahasan dikemukakan saran sebagai berikut. KP atau produk, kualitas produk selalu dijaga, ya, agar tidak mengurangi kepercayaan kepada konsumen tentang apartemen yang berkualitas, awet dan indah. Lokasi, ya, strategi sebelum memutuskan pembelian. Kemudian harga apartemen, bahwa harga apartemen mahal menjamin kualitas apartemen yang tinggi, namun jika kita jeli dan melakukan negosiasi, kita masih akan bisa mendapatkan harga yang murah dan tergolong bagus, ya. 4. Reputasi pengembang harus selalu dijaga, ya, supaya citra perusahaan membuat para minat beli mempunyai minat menentukan keputusan beli. Kemudian minat beli, realita ada konsumen yang bersifat rasional, memilih berdasarkan kebutuhan optimal dan seterusnya, mutunya harus terjamin dan seterusnya, sehingga media cetak pun memilih dasar gengsi atau prestis. Saran kepada peneliti selanjutnya, peneliti sekarang merasa banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah hal-hal sebagai berikut. Variabel lain seperti pelayanan pemeliharaan, dokumen kepemilikan, regulasi yang berhubungan dengan kepemilikan apartemen. Pengawasan pemerintah adanya para pengembang yang kurang tanggung jawab, ya. Banyak lokasi yang membangun fiktif, yang menggunakan data-data yang update dan mengikuti perkembangan para pengembangnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya Sugeng Purwanto, NIM 176639003. Kepada yang terhormat para penguji, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.